Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, ini saya mau tanya ya, di hari Senin ini Anda itu adalah orang yang mungkin Anda penyanyi gitu ya, atau Anda suka nyanyi sendiri tuh ya di kamar mandi. Wah ya, ini penyanyi kamar mandi nih ya, yang sering nyanyi jejeritan gitu ya, apalagi niruin suaranya Judika gitu ya. Atau Anda perokok, atau Anda suka minum minuman beralkohol atau minuman keras, Anda harus berhati-hati. Beberapa hal yang tadi disebutkan ini bisa mengganggu produksi suara Anda. Nah, salah satu hal yang bisa mengganggu kesehatan suara kita adalah yang namanya laringitis. Nah, ini sebenarnya kondisi yang seperti apa? Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar laringitis. Tapi sebelum membahas itu, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar pita suara yang kayaknya Anda nggak ngerti ya. Pita suara ada di mana, bentuknya kayak mana. Kalau ngomongin pita suara itu apakah seperti pita kaset gitu ya, yang seperti zaman dahulu, atau seperti apa sehingga bisa mengeluarkan suara seperti sekarang nih ya. Anda bisa tahu saya ngomong apa karena ada suara yang keluar dari mulut saya. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar pita suara. Kita lihat yang pertama ya. Nah, ini dia. Air dingin katanya bisa menyebabkan suara kita jadi serak. Gitu ya. Ini kan kalau kita ngomongin air gitu ya, kalau air hangat itu ya untuk merilekskan tubuh, bisa bikin tenggorokan nyaman, lega, apalagi kalau lagi pilek dan lain sebagainya. Nah, ini jadi berkebalikan kalau kita ngomongin air dingin. Biasanya orang pikir kayak gini, jangan sering minum air dingin, atau ketika kita lagi bapil gitu ya, batuk pilek, bisa jadi ketika kita minum konsumsi air dingin gitu ya, yang air es lah ya gitu ya, dari kulkas, itu mungkin awalnya rasanya enak. Nah, kepikiran kalau akhirnya terus menerus minum air dingin, ini katanya bisa menyebabkan suara kita jadi serak. Karena katanya gitu ya, air dingin ini bisa mengganggu lah gitu kondisi pita suara kita. Nah, betul nggak sih kalau sebenarnya kalau kita konsumsi rutin gitu ya, mengonsumsi air dingin atau air es itu bisa mengganggu kondisi pita suara kita dan bisa berujung pada suara serak. Nah, sebenarnya suara serak ini apakah melulu dari air dingin yang kita konsumsi, atau mungkin ada beberapa kondisi ya, infeksi dan lain sebagainya yang akhirnya menimbulkan peradangan lah dan lain sebagainya di pita suara kita dan akhirnya menimbulkan serak. Kita nggak ngerti. Nanti kita tanyakan ke dokternya apa yang menyebabkan kenapa pita suara kita bisa menjadi serak atau suara kita jadi serak. Apakah salah satunya atau the only one factor hanyalah dengan air dingin ini ya. Kita lanjut yang kedua. Suara anak laki-laki akan berubah lebih berat. Nah, ini dia. Ini kalau ini sih nggak tahu ya. Kalau menurut saya sih fakta, tapi nggak ngerti ya. Nanti kita akan tanyakan ke dokternya kenapa. Menurut pribadi saya fakta. Nanti kita cross check tapi ya ini mitos atau fakta gitu. Karena saya ngerasa dulu suara saya atau teman-teman saya malahan gitu ya di kampung gitu ya, yang cowok yang waktu kecil tuh kita usia-usia ya TK SD itu dengan suara yang sekarang itu totally different gitu ya, bener-bener beda banget gitu ya. Jadi mungkin ada yang nggak apa ya, bahasa Jermannya itu ciren tuh apa ya, nggak ngeh gitu ya. Kalau ternyata suaranya itu adalah suara teman kita gitu ya. Karena kayak udah berpuluh-puluh tahun nggak ketemu, pas ketemu kok suaranya beda banget ya gitu. Nah, ini yang menandakan bahwa suara anak cowok biasanya akan berubah nih ketika beranjak remaja ataupun dewasa. Nanti kita cross check ya ke dokternya, apakah memang benar suara anak cowok ini akan berubah sering bertambahnya usia, atau case by case ada juga kok gitu yang suaranya dari kecil ya segitu-gitu aja. Karena mungkin Anda pernah menemukan ya, ada apalagi viral di beberapa media sosial terakhir ini, kita dengernya kayak dia nyanyi, itu suaranya tuh bener-bener lembut kayak cewek. Ternyata dia cowok, nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Suara laki-laki itu lebih rendah dibandingkan suara perempuan. Kalau suara perempuan kan ya, hai apa kabar gitu ya. Kalau suara laki-laki bisa kayak, hai apa kabar. Weh, gitu laki banget ya. Gitu. Tapi kalau kita bicara tentang suara laki-laki dan suara perempuan, apakah memang suara laki-laki itu pasti jauh lebih rendah dibandingkan dengan suara perempuan? Atau bisa jadi Anda pernah lah ya mendengar atau ngelihat ada sosok perempuan di Indonesia, ya dia pengamat lah gitu ya. Itu suaranya tuh bener-bener kayak yang gitu. Atau Anda juga pernah lihat cowok yang suaranya very soft gitu ya, justru kayak lembut banget.
kita nggak akan ngerti kalau ternyata dia itu suaranya suara laki-laki. Ada tuh ya lagi viral beberapa waktu kemarin tuh, dia announcer di sebuah bandara atau sebuah terminal bus dan lain sebagainya, dia bikin announcement gitu, dan itu ternyata suaranya laki-laki, bukan suara perempuan, karena kalau didengar itu suaranya perempuan. Nanti deh kita bahas ya, apakah memang selalu pria lebih rendah suaranya dibandingkan dengan laki-laki. Oke, kita move ke mitos fakta yang keempat ya. Rongga mulut itu katanya berperan penting ketika kita memproduksi suara. Coba bayangin Anda ngomong aku pergi ke pasar gitu, enak kan, kayak rongganya bergerak ya. Aku pergi ke pasar. Bayangkan kalau rongga mulutnya itu diem aja. Nah, beda ya. Jadi ada apa ya, kerjasama antara bibir, mulut, rahang, lidah, dan lain sebagainya yang katanya bisa memproduksi suara. Jadi kalau kita berpikir bahwasanya produksi suara hanya ditimbulkan dari pita suara tanpa melibatkan rongga mulut, apakah itu benar? Atau sebenarnya ada andil juga nih dari rongga mulut sehingga saya ngomong aku, saya mau pergi, saya mau ke pasar, itu bisa terucap dan terdengar dengan baik karena ada peran dari rongga mulut kita. Nanti deh kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Orang bisu katanya nggak memiliki pita suara untuk memproduksi suara. Nah ini ya kan, kalau orang bisu itu selalu, sorry ya, maksudnya ini bukan apa-apa. Dalam arti ketika orang bisu ngomong kan dia pasti kayak gitu. Nah kita pikirannya apa? Kita bisa ngomong ini karena apa? Di sini ada pita suara gitu ya. Nah kalau orang bisu dia ngomong seperti itu, apa gara-gara nggak ada pita suara atau sebenarnya ada masalah lain? Kenapa orang ini bisa dikatakan orang bisu? Untuk beberapa kasus kan kalau ada tunarungu gitu ya, yang juga bisu, itu karena mereka tidak bisa, kalau belajar bahasa itu kan dari listening ya, dari dengerin dulu. Nah mereka nggak bisa dengar, jadi kayak mereka nggak bisa menirukan, imitate orang ngomong apa sehingga produksi bahasanya itu nggak bisa keluar gitu ya. Makanya bukan berarti dia nggak punya pita suara, dia punya, tapi karena keterbatasan pendengaran yang tunarungu ya, sehingga akhirnya dia tidak bisa memproduksi kata-kata atau kalimat berkomunikasi secara verbal dengan orang lain. Jadi bukan gara-gara nggak punya pita suara, tapi nanti deh kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar pita suara dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Nah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar pita suara. Nah, untuk mengonfirmasinya apakah itu beneran fakta atau mitos belaka, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Mary Santi Sirait, SPT HTKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Mary, apa kabar? Selamat pagi Mas, kabar baik, gimana kabarnya? Kabar baik juga, meskipun kita belum menginjak bulan Mei, baru Februari, nggak apa-apa kita ketemu ya dok ya. Oh, iya. Oke, dok, hari ini kita akan membahas seputar laringitis, tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar pita suara. Kita lihat yang pertama nih dok. Nah ini sering banget nih, apalagi untuk anak-anak tuh ya. Jangan minum air dingin, jangan minum air es, nanti serak, batuk dan lain sebagainya. Sebenarnya ada yang salah nggak sih dengan air dingin? Selalu dikambing hitamkan menjadi penyebab orang suaranya serak. Apa ada hubungan antara air dingin dan suara serak seseorang dok? Ya setuju ya Mas ya. Jadi sebenarnya tergantung air dinginnya sumbernya dari mana dulu. Oh beda? Ya, jadi kalau kita yang buat sendiri tentu kita lebih tahu apakah itu mengandung kotor atau tidak, mengandung kira-kira mengandung kuman atau tidak begitu ya. Kemudian tergantung habis minum minuman dingin itu lanjutnya makan apa tuh, ya kan. Jadi kalau minum dingin langsung digabung dengan makan makanan yang panas, tentu itu bisa mengiritasi mulai dari tenggorokan hingga laring atau pita suara nantinya. Kemudian saat kondisi batuk sebenarnya bukan karena air dinginnya, namun karena kondisi suhunya air itu yang dingin, itu yang bisa merangsang batuk gitu. Oke, jadi sebenarnya tergantung air dinginnya. Ya. Maksudnya kan ya selama ini, apalagi sekarang banyak ya dok ya, maksudnya di pinggir jalan tuh dijual ya air es-esan dan lain sebagainya deh. Maksudnya kan kita nggak ngerti ya, maksudnya itu bukannya kita apa gimana ya gitu kan, tapi kan kita nggak ngerti maksudnya produksi si es batunya ini gitu ya. Es batunya ini dibuat dari air mentah, air yang tidak bersih dengan air matang yang bersih, itu bisa beda efeknya? Iya bisa, sangat bisa berbeda efeknya. Meskipun itu bukan airnya ya, tapi dari esnya karena dia bercampur sama airnya juga gitu ya? Ya karena kan jadi
sumber dari pembuatan esnya itu seperti apa? Dari air yang matang kah atau air mentah? Ada kontaminasi atau tidak begitu? Tapi kita nggak mungkin ngerti ya dok, maksudnya kayak ini air es ini, es ini terbuat dari air mentah atau air matang, airnya bersih atau nggak bersih kan secara kasat mata nggak mungkin kelihatan dong. Iya, tidak mungkin kelihatan sih, jadi sebaiknya konsumsi yang kita buat sendiri. Oh, oke. Jadi memang di satu sisi ini bisa ngefek pada suara kita, bisa jadi serak dan lain sebagainya kalau memang airnya atau esnya nggak bersih. Tapi kalau udah matang, bersih dan kita yakin kita buat sendiri, ya maka nggak akan terjadi suara serak gitu ya dok ya. Tergantung airnya, ini bisa jadi 50-50 ya. Tergantung air dinginnya ini sehat, bersih, higienis atau enggak gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Nah ini dia. Ini kebetulan karena saya cowok gitu ya, saya ngerasa ini dok gitu ya. Dari kecil sampai dewasa, kalau saya sendiri sih saya mungkin nggak begitu kerasa gitu, karena kan kita kadangkala agak susah ya untuk menganalisis suara kita sendiri gitu. Tapi kita akan dengan sangat mudah menganalisis suara orang lain, dimana dalam hal ini adalah teman-teman cowok saya waktu kecil, teman-teman SD yang ketika sekarang saya ketemu sama mereka, suaranya itu kok bisa beda gitu. Nah nggak ngerti apakah kasus ini terjadi sama semua anak cowok yang beranjak remaja dewasa, atau for some cases itu enggak, anak itu akan tetap stay di situ, di suaranya nggak lebih berat atau gimana tuh dok? Ya fakta ya, jadi memang ada perbedaan suara perempuan dan suara laki-laki memasuki masa pubertas. Jadi pada awalnya memang ukuran dari pita suara kita itu dari lahir itu sama mas, lebih kurang 2 mm. Kemudian dengan bertambahnya usia, masa pubertas, ada perbedaan pertumbuhan pita suara antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi anak laki-laki nanti setelah melewati masa pubertas dan biasanya udah berhenti di umur 20 tahunan, itu nanti ukuran dari pita suaranya lebih panjang daripada anak perempuan. Biasanya sih laki-laki nantinya panjangnya itu hampir 16 mm, perempuan 10 mm. Jadi memang ada jarak yang sangat berbeda. Di mana semakin panjang dan semakin tebalnya pita suara tentu akan membuat suara semakin berat. Nah jadi ditambah lagi hormon testosteron pada masa pubertas pada anak laki-laki itu kan ada tuh. Itu mempengaruhi ketebalan dari pita suara nantinya. Oh oke, jadi secara hormonal, secara apa ya pertumbuhan dari laring itu sendiri juga memengaruhi gitu ya. Dan karena cowok bisa di 16 mili, kalau cewek di 10 gitu ya. Oh jadi itu yang secara alami dari tubuh, dari ya masing-masing jenis kelamin, dari pria dan dari wanita, yang membuat kenapa suara cowok itu semakin beranjak usia semakin lebih berat. Karena memang alaminya seperti itu ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga. Apakah selalu suara laki-laki itu lebih rendah dari perempuan? Atau bisa jadi beda juga nih gitu. Ada suara laki-laki yang juga lembut juga, ada suara cewek yang juga bisa berat, atau gimana tuh? Sebagian besar fakta ya, karena memang yang saya sebutkan tadi mas, bahwa ketebalan dan panjang dari pita suara laki-laki itu lebih dibandingkan dengan perempuan. Sehingga semakin tebal dan semakin panjang suara akan semakin berat. Gitu. Kalau perempuan tentu agak lebih tinggi ya jadinya nada suaranya, karena memang lebih tipis pita suaranya dan lebih pendek dibandingkan laki-laki. Tuh dok, ini nggak tahu ini kayak mitos fakta baru sih, tapi sering orang bilang tuh ada tuh sering cewek itu kalau suaranya tuh berat banget gara-gara katanya efek ngerokok. Betul nggak sih ada hubungannya kayak, oh kalau perokok, cewek perokok itu pasti suaranya berat? Ya. Apa karena ketimpa asap terus atau gimana tuh dok? Ya itu ya setengah mitos ya, karena nanti kalau merokok itu hubungannya nanti dengan adanya kerusakan dari lamina propria kita sebutnya. Di dalam pita suara itu nanti ada namanya lamina propria, itu yang akan bengkak. Saat itu bengkak, itu bisa menyebabkan suara serak. Nanti ada sebutannya tuh namanya Reinke's edem. Atau karena asap rokok itu menyebabkan rangsangan dari reflux asam lambung. Ya jadi saat adanya reflux itu bisa melukai pita suara sehingga timbul suara serak. Begitu. Itu ya, jadi bukan karena maco ya, tapi karena emang ada bengkak dan gangguan gara-gara refleks dan lain sebagainya tadi ya. Oke dok, kita lanjut ya yang keempat. Rongga mulut katanya berperan penting untuk memproduksi suara. Nah kan
selama ini kita pikir ya suara itu keluar dari pita suara, ternyata rongga mulut juga berperan atau gimana? Ya, fakta ya Mas ya. Jadi rongga mulut ya baik itu gigi-gigi, lidah itu fungsinya untuk sebagai artikulasi. Jadi generatornya itu pita suara, dari paru-paru dan pita suara, kemudian resonansi dari hidung dan artikulasinya dari mulut. Jadi kalau tidak sinkron antara ketiganya tentu tidak akan dihasilkan suara yang baik. Betul. Oh, a, i, u, a, Ya. e, u gitu ya. Ya kalau a, o, enggak juga ya kan. A, i, u itu juga ada bedanya a, i, u, e, o gitu ya. Oh, ya jadi kayak bentuk rongga mulut, bentuk bibir juga pengaruh gitu ya, Dok? Berpengaruh. Tidak ada gigi juga berpengaruh, Mas. Oh iya benar. Kalau udah imping ya, alias ompong gitu ya, itu juga pengaruh ya? Berpengaruh, karena yang artikulasinya berarti kan berkurang kan ya. Iya betul, makanya omong opa itu kadang-kadang agak nggak jelas ya, Dok, Iya, yang makanya ngomong dipasang apa. gigi palsu. Oh, betul. Oke, kita lanjut yang terakhir ya, Dok ya. Nah ini dia. Orang bisu katanya itu nggak bisa ngomong gara-gara nggak punya pita suara. Nah, kadang itu saya kepikiran, emang benar nggak punya pita suara, terlahir seperti itu, atau ada kelainan lain, atau kan biasanya kalau yang bisu itu dia tunarungu, jadi dia nggak bisa dengar, Dok. Jadi kayak dia nggak bisa dapat input untuk berkomunikasi secara verbal, sehingga akhirnya kayak dia hidup dalam kesunyian kan. Jadi dia nggak ngerti itu komunikasi orang ngomong apa dan lain sebagainya. Sebenarnya orang bisu nggak bisa ngomong itu gara-gara nggak punya pita suara atau karena apa? Ya saya setuju dengan Mas ya. Jadi tergantung dulu tuh. Kalau tidak bisa bicara, biasanya sih kaitannya dengan tidak bisa mendengar, ya kan? Tidak bisa mendengar sehingga dia tidak punya memori ataupun tidak punya bahan untuk latihan bicaranya gitu kan. Jadi kalau tidak bisa mendengar, tidak ada input sehingga tidak bisa mengeluarkan output begitu. Betul. Namun kalau dibilang orang yang tidak bisa bicara itu tidak punya pita suara, itu mitos ya. Karena yang namanya pita suara itu fungsinya bukan cuma untuk fonasi atau bicara saja, tapi untuk respirasi pernapasan dan juga untuk mencegah benda asing masuk ke saluran nafas, Mas. Jadi tidak mungkin orang yang tidak bisa bicara itu tidak punya pita suara gitu. Berarti dia tidak akan survive hidupnya. Oh, jadi pita suara itu nggak hanya ngomongin produksi suara ya? Bahkan untuk menghalau yang nggak perlu masuk dan lain sebagainya, dia juga berfungsi gitu ya? Betul. Wah, pemirsa, ini ilmu baru nih ya dari Dr. Mei hari ini sudah terjawab ya. Jadi kalau ketemu orang bisu bukan berarti dia nggak punya pita suara, dia pasti punya. Cuman karena tadi ya, input untuk mengeluarkan outputnya apa, jadi ibarat kata dia nggak punya bank katanya gitu ya. Sehingga dia tidak, dan juga dia nggak bisa dengar, jadi kayak dia nggak bisa menyalurkan apa yang harusnya tersampaikan seperti orang lain berkomunikasi secara verbal. Oke, terima kasih Dr. Mei sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi ngomongin laringitis di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini pencegahan risiko laringitis. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Mary Santi Sirait, SPT ATKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke Dok, kita lanjut lagi. Sebelum ngomongin laringitis, pita suara, tadi sedikit banyak udah disinggung sama Dr. Medi segmen sebelumnya, kok selanjutnya kan belum terjadi ya. Segmen sebelumnya gitu, pita suara. Sebenarnya pita suara itu kalau lebih detail lagi seperti apa sih? Kayak bentuknya itu secara fisiknya itu seperti, karena kalau pita suara itu selama ini kita ngerti kayak pita suara itu kalau saya kan orangnya visual, jadi saya selalu menganalogikan pita suara itu kayak pita kaset yang coklat itu yang zaman dahulu. Jadi kayak di situ tuh kayak ada itu di tenggorokan kita gitu. Sebenarnya pita suara itu apa dan fungsinya untuk apa gitu? Ya, kalau Mas tahu alat musik akordeon? Oh iya? Ya, jadi sebenarnya pita suara seperti itu cara kerjanya. Oh, yang mengembang, yang itu kan kayak ya, gitar. Jadi tapi bentuknya Mas, bentuknya kayak V gitu. Kemudian warnanya putih. Jadi kita punya pita suara asli, di sebelahnya ada pita suara palsu. Kemudian dia bergerak gini kalau kita berbicara, dan kalau kita makan dia nutup, berbicara membuka, menutup, membuka, menutup.
Nanti ini pita suara nih di sebelah kanan kirinya nanti saluran untuk masuk ke esofagus, ke lambung. Nah begitu. Jadi inilah tenggorokan, di bawahnya pita suara, kemudian di kanan kirinya nanti untuk saluran ke saluran makan. Begitu. Oke, fungsinya adalah untuk hanya memproduksi suara atau yang tadi sudah ada disebutin? Ya, jadi sebenarnya fungsinya ada beberapa ya. Pertama itu untuk mencegah benda asing masuk ke trakeobronkial kita sebutnya. Jadi di bawah pita suara ini persis Mas ada corong nafas namanya trakea. Trakea nyambung nanti ke paru-paru. Jadi pita suara itu fungsinya juga untuk mencegah dia nutup benda asing nggak masuk tuh ke ke trakea paru. Kemudian fungsi lainnya untuk fonasi, berbicara. Kemudian fungsi lainnya ya respirasi, jadi dia membantu untuk nafas. Jadi kalau nanti pita suara itu tidak bisa nutup nih Mas, kita sesak pasti nggak bisa nafas. Oh ya, gitu. Jadi gini dia, fungsinya begini sih. Oh. Nanti ada persarafan dan otot-ototnya di situ Mas. Oh oke. Wah ternyata banyak yang hanya ngomongin produksi suara aja ya. Nah kalau ngomongin tentang pita suara kan ya sebenarnya berbagai macam organ di tubuh kita juga rentan mengalami gangguan gitu ya. Salah satunya adalah si pita suara ini sendiri. Kalau biasanya yang sering dokter temukan itu biasanya ada gangguan apa aja di pita suara yang sering banget muncul? Kalau yang sering banyak muncul sih biasanya sih LPR. Laryngopharyngeal reflux disease. Jadi reflux asam lambung. Oh, ya. Jadi gara-gara asam lambungnya berarti bisa. Tapi sebenarnya Mas pembagiannya itu biasanya kita baginya itu akut atau kronis dulu Mas. Jadi kalau yang akut kurang dari 2 bulan, 2 mingguan itu kita sebutnya akut. Yang kronis lebih dari 2 bulan itu kita sebutnya kronis. Nah yang akut dan kronis juga kita bedain lagi Mas. Spesifik dan non spesifik. Kalau yang akut, yang spesifik biasanya difteri Mas. Jadi itu infeksi difteri. Kemudian kalau yang yang kronis spesifik TBC pada laring juga bisa terjadi. Ya begitu sih. Jadi untuk yang lainnya bisa karena trauma ataupun karena reflux tadi ataupun karena abuse. Jadi abuse pada pita suara. Biasanya pada MC ataupun penyanyi tuh Mas. Sekarang saya ngomongnya mau lembut aja ke dokter Mea. Takut soalnya ya. Iya penyanyi-penyanyi nada tinggi kan itu. Aduh seperti itu ya. Oke, nah sekarang ngomongin musim hujan ya. Ini kan belakangan ini sering hujan gitu ya di Jabodetabek dan beberapa daerah lain mungkin. Nah pita suara itu kadang-kadang di musim hujan itu kita suka serak dan lain sebagainya. Nah kalau kita ngomongin kayak suara serak itu mungkin orang pikirnya kayak laringitis. Nah laringitis kan menjadi salah satu gangguan pita suara. Boleh dijelasin nggak laringitis itu apa gitu? Maksudnya kayak apakah hanya sekadar serak aja atau bisa jadi agak beda lebih luas dari itu? Ya kalau kita sebut laringitis berarti peradangan pada laring. Kalau laring sebenarnya kita bedakan tuh ada 3 Mas. Jadi bagian atasnya kita sebutnya supraglotis, kemudian glotis dan subglotis. Jadi yang kalau pita suara itu nama lainnya glotis Mas. Jadi bisa terjadi peradangan di antaranya itu, bisa di supraglotis atau epiglotis atau di glotisnya di pita suara atau di bawahnya lagi. Namun biasanya kalau laringitis karena infeksi itu biasanya diawali dari bagian atasnya dulu tuh Mas, yaitu faring atau tenggorokan. Kemudian mungkin infeksi kumannya menyebar atau tidak mendapat pengobatan yang adekuat, maka masuklah kumannya ke laring atau ke pita suara. Oh makanya itu ada yang disebut laringitis dan faringitis atau gimana? Berarti maksudnya apakah laringitis selalu diawali dengan faringitis atau gimana? Ya, kalau laringitis karena infeksi biasanya sih diawali dari faringitis sebelumnya. Namun kalau laringitis karena misalnya tadi ya trauma atau yang abuse ya atau sesuatu keganasan atau reflux biasanya sih tidak diawali dengan infeksi pada faring atau pada tenggorokan. Oke, kalau kita ngomong infeksi itu kan ya sering lah kita tahu tentang infeksi itu sendiri gitu. Tapi kalau akhirnya infeksinya di pita suara, itu yang terjadi di pita suara seperti kan serem ya dok. Maksudnya kayak pita suara yang sangat vital fungsinya tiba-tiba terjadi infeksi. Itu yang terjadi ketika infeksi apa? Karena yang mungkin tadi ya karena ya beberapa faktor yang disebutkan oleh dokter Mei tadi gitu. Ya jadi biasanya sih kalau yang infeksi ya pasti ada kerusakan dulu atau infeksi inflamasi peradangan dulu di tenggorokan. Kemudian saat ada peradangan itu turun ke bawah, jadi kadang epiglotis atau bagian pita suara yang paling atas tuh bengkak dulu. Saat bengkak pasti ada keluhan nyeri gitu kan ya. Kemudian saat minum kesedak gitu kan. Kemudian kalau udah kena glotis atau pita suara mulailah pasiennya serak. Atau kalau udah lebih bawah lagi
infeksinya udah sangat berat bisa sampai sesak. Oh, Ya. oke. Tapi beberapa faktor yang mungkin ada di sekitar kita dan bisa memengaruhi itu apa aja sih, Dok? Maksudnya kayak misal sekarang nih ya hujan, suhu dingin, terus mungkin ada beberapa makanan minuman yang akhirnya menyebabkan infeksi, itu bisa pengaruh juga atau gimana? Bisa. Kalau suhu seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya kita minum minuman yang dingin, dilanjutkan dengan makan makanan yang panas. Oh, bukan suhu sekitar ya, Iya, justru? bukan ya. Jadi suhu dari makanan satu bisa, kemudian makanan-makanan pencetus reflux. Jadi makanan pencetus reflux seperti kopi, teh, soda, atau makanan yang berbumbu-bumbu, pedas, gorengan itu bisa menyebabkan reflux. Jadi asam lambung tuh naik ke atas, Mas. Melukai pita suara atau melukai laring. Itu akan menyebabkan pembengkakan atau ya sekitarnya mulai bermasalah atau inflamasi gitu. Itu yang akan menyebabkan biasa laringitis atau akhirnya timbul suara serak atau ganjel di tenggorokan gitu. Itu kan kalau reflux itu bisa naik sampai tinggi banget ya. Tapi sorry, tadi aku sebelum tanya, maksudnya posisi pita suara itu di mana sih, Dok? Lebih tepatnya di sekitar mana? Iya, jadi apa namanya? Kalau secara langsung kayak gini tuh di sekitar mana gitu? Jadi biar tahu. di belakangnya kelenjar ini loh, apa namanya? Apples Adam ini, apa namanya ini ya? Jakun Jakun ya, di belakangnya, sekitaran situ. Oh, oke. Berarti tuh reflux bisa sampai situ dan bisa ngenain pita suara gitu ya? Itu sebenarnya kalau reflux tuh berarti sifatnya akut ya, Dok ya? Karena kan langsung terinfeksi langsung inflamasi atau gimana? Nah enggak, biasanya kalau reflux itu sebenarnya cenderung kronis. Jadi dia berjalan perlahan-perlahan sampai menimbulkan gejala. Makanya biasanya dia silent. Nah, tiba-tiba kita udah serak aja atau merasa ganjel gitu. Oke. Kalau yang lain, maksudnya kayak makan, minum yang tadi disebutkan, habis minum dingin terus makan panas dan lain sebagainya, ini kan lama-lama akan menyebabkan si laringitis ini sendiri. Yeah. Maksudnya kayak itu benar-benar yang dalam waktu singkat atau udah jadi kebiasaan nih gitu ya, siang gitu ya, minum es terus makan mie panas gitu ya dengan kuah panas. Wah, itu kayaknya sih enak ya, satu sisi kayak panas habis makan mie berkuah gitu ya, pedas, minum dingin. Pedas lagi. Pedas. Tapi kan itu di mana-mana kayaknya di warung makan begitu deh. Nah, itu juga bisa pengaruh. Maksudnya kayak hanya sekali 2 kali bisa terjadi atau ini yang udah jadi habit, jadi rutinitas dan akhirnya lama-lama ya karena sifatnya kronik jadi akhirnya mengalami laringitis gitu. Ya, kalau yang namanya reflux sih biasanya kronis ya, berlangsung lama. Seenggaknya jaraknya biasanya 2 bulan pasien dengan habit yang seperti itu bisa timbul gejala gitu. Dan penyembuhannya juga nggak sebentar karena kan udah berlangsung lama. Gitu. Itu ya. Jadi kayak sesuatu yang terjadi secara gradual, bertahap itu yang mungkin nggak kerasa dibiarin, akhirnya penyembuhannya bisa jadi lama. Nah, penyembuhannya seperti apa nanti kita bahas di segmen selanjutnya, Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saat ini kita masih membahas pencegahan risiko laringitis. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Mary Santi Sirait, SPTHTKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Dok, ini bukan ngomongin apa-apa, maksudnya ada nggak sih beberapa profesi yang rentan mengalami ini? Tadi seperti mention ya, MC, saya jadi kepikiran. Tapi kan saya nggak pernah jerit-jerit, ya kecuali kalau lagi konser gitu ya. Tapi kan ada ya, let's say kayak di Indonesia ya, kita kasih contoh deh ya. Ini kan kebetulan satu kampung nih kayaknya sama Dokter Mei ya, dari Medan gitu ya. Itu Judika gitu, suaranya tinggi banget ya. Ada lagi ya mungkin beberapa penyanyi internasional juga lebih tinggi lagi dan lain sebagainya. Atau juga mungkin orang yang kerja di pabrik mungkin ya yang dengan polusi suara di sekitarnya sehingga mengharuskan mereka kayak lumayan jejeritan dan lain sebagainya. Itu gimana? Maksudnya pita suaranya emang as a gift gitu ya dari Tuhan memang tinggi. Kan kalau kita nggak mungkin ya kayak saya gitu, suara Judika yang ada saya serak gitu, kayak bisa ngomong gitu ya. Itu orang-orang seperti itu gimana? Berisiko atau enggak? Karena udah terlatih atau gimana sih, Dok?
Ya, jadi kita sebutnya vocal abuse. Kalau misalnya menggunakan pita suara itu berlebihan tanpa adanya namanya kita sebutnya vocal hygiene, Mas. Tidak ada vocal hygiene, berlebihan, kemudian tidak ada warming up. Jadi sebenarnya orang-orang dengan penyanyi misalnya atau MC atau orang-orang yang menggunakan suara seperti guru juga itu sebaiknya melakukan vocal hygiene, Mas. Jadi, vocal hygiene itu yang gimana ya? Vocal hygiene itu hidrasi yang cukup, artinya minum air putih yang cukup, kemudian menghindari makanan-makanan pencetus seperti yang sudah kita mention sebelumnya. Ini jadi senyum karena kayaknya nyinggung banget ya gitu ya. Kemudian melakukan misalnya kayak Mas ya MC atau penyanyi ataupun guru warming up. Jadi sebelum melakukan aktivitas menggunakan suara itu warming up sebelumnya. Tapi untuk kayak nada tinggi itu nggak masalah ya dok ya, selama dia terbiasa jadi habit dan sudah warming up dulu gitu. Ya, jadi itu kan sebenarnya bisa dilatih ya, yang namanya pita suara itu bisa dilatih. Jadi sebenarnya kalau dengan latihan yang baik, kemudian dengan latihan yang tepat, baik dan tepat itu sebenarnya sih tidak masalah sih. Nah, nggak masalah ya. Jadi kalau emang sudah ada gift ya nggak masalah, asalkan tuh dilatih. Lagian juga nggak mungkin ya Judika tiba-tiba nyanyi langsung tinggi, pasti dia dari nada apa dulu naik gitu ya. Oke. Tapi kalau ngomongin ada nggak orang-orang yang rentan berisiko gitu selain profesi ya, maksudnya entah dari segi usia atau jenis kelamin atau orang-orang yang punya komorbiditas tertentu yang akhirnya mereka rentan mengalami laringitis gitu dok. Ya, kita kalau laringitis sih sebenarnya tergantung penyakitnya dulu nih. Ya, jadi kalau misalnya orang-orang dengan LPR tadi itu biasanya resiko untuk orang-orang yang dengan tidak menghindari makanan-makanan pencetus. Kemudian kalau orang tadi yang vocal abuse, kemudian orang yang dengan konsumsi merokok. Merokok itu erat kaitannya dengan karsinoma laring kita sebutnya. Jadi ada benjolan di pita suara, itu biasanya karena keganasan, itu bisa menyebabkan serak. Biasanya sih erat kaitannya dengan orang-orang perokok. Ya, perokok dan laki-laki sih biasanya. Kenapa laki-laki? Karena emang biasanya perokok sih laki-laki ya yang banyak merokok gitu. Banyak sih. Banyak ya. Nah kalau ada orang-orang kan tadi kalau nggak salah sempat dokter sebut ada trauma juga gitu ya. Salah satu penyebab atau faktor risikonya. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin kayak trauma ataupun yang lainnya deh gitu. Bisa nggak sih? Atau yang sekarang perokok deh gitu ya, meskipun kita tidak menganjurkan orang untuk merokok, tapi kayak merokok terus kayak sekarang sih nggak ada apa-apa ya, tapi kayak dia takut, bisa nggak sih dok dia datang ke dokter untuk sekarang sih belum ada keluhan apa-apa, untuk kayak apa ya dok, kayak screening awal deh gitu ya, untuk mengetahui si laringnya ini masih berfungsi dengan baik atau berisiko gitu, ada nggak sih pemeriksaan untuk mengetahui apa kondisinya baik-baik aja atau kayak kayaknya ini udah ada tanda-tanda menuju ke laringitis ya atau gangguan di pita suaranya gitu. Bisa, biasanya kalau emang pasien ada faktor resiko, kemudian ditambah lagi ada keluhan gitu, bisa kita lakukan yang namanya endoskopi laring. Ya, jadi endoskopi laring itu memasukkan kamera, ada yang rigid itu kaku bentukannya, ada yang fleksibel. Yang kalau fleksibel masuk lewat hidung, nanti kita bisa lihat pita suaranya. Atau kalau yang rigid masuknya dari mulut, nanti bisa kita lihat sampai pita suaranya. Kemudian kalau udah ada kelainan, kita bisa lanjutkan pemeriksaannya namanya stroboskopi. Jadi nanti dia bisa lihat secara slow motion pergerakan dari pita suara. Begitu sih, biasanya itu yang kita lakukan. Ada dua ya caranya ya. Oke, sebelum kita lanjut ini ada penelpon dok, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Halo, pagi. Selamat pagi, dengan ibu siapa di mana bu? Dengan Shirley dari Tangerang. Ibu Shirley di Tangerang? Iya. Oh iya, boleh. Ibu Shirley di Tangerang mau tanya apa ke dokter May? Halo dokter May. Halo Ibu Shirley. Ini kebetulan saya kan ada sering asam lambungnya sering naik tuh. Terusnya nyebabin suara serak gitu kan. Itu cara pencegahannya bagaimana biar tidak sering terulang. Terusnya makanan yang harus dicegah apa? Apakah benar posisi tidurnya harus lebih tinggi ya dok? Gitu. Oke. Ada pertanyaan Dokter Mei atau sudah jelas? Atau yang ditanyakan ke Bu Shirley sudah jelas ya? Oke, terima kasih Bu Shirley. Kita akan coba jawab ya. Terima kasih kembali Bu Shirley. Terima kasih ya. Semoga sehat selalu ya.
Semoga nggak mengalami hal itu lagi gitu. Itu dari asam lambung ya. Ternyata benar ya, benar. ada itu. Apa? Tadi pertanyaannya ada 3 kalau nggak salah. Pertama, apa yang bisa mencegah supaya si asam lambung ini tidak menyebabkan suara serak gitu ya. Terus kemudian yang kedua, makanannya apa aja yang mungkin harus dihindari. Yang ketiga, posisi tidur ya. Itu gimana tuh, Dok? Jadi memang benar kalau yang namanya reflux itu bisa menyebabkan iritasi pada pita suara atau sekitar laring. Jadi memang harus menghindari makanan-makanan pencetus yang seperti saya sebutkan tadi, kopi, teh, soda, makanan yang habis dingin kita habis itu makan yang panas, kemudian yang berminyak, santan, kemudian yang pedas gitu. Yang disebutin dokter Mei itu yang paling favorit ya. Iya ya. Oke. Kemudian pengobatannya sih biasanya kita kasih obat tertentu ya, kita sebutnya PPI, proton pump inhibitor. Gunanya sih untuk menghambat produksi dari asam lambung itu. Harapannya dengan itu dihambat tidak ada lagi yang naik. Dan namun benar seperti yang kata Ibu Sherly itu memang harus ada hal lain selain pengobatan, yaitu misalnya nih tidur harus pakai bantal. Jadi usahakan saat tidur malam bagian kepala lebih tinggi daripada perut. Kemudian misalnya nih tidurnya itu 3 jam sebelum tidur malam harus tidak makan lagi makanan maupun minuman berwarna. Gimana, Dok? Jadi misalnya nih mas tidurnya jam 10 malam. Dari setengah 8 atau jam 7 malam udah nggak makan lagi. Ya, karena kalau kita makan dilanjutkan tidur sementara lambung masih memproduksi makanan, asam lambung akan naik tuh pas kita tidur. Kemudian hal lainnya olahraganya saya sarankan berenang. Untuk meningkatkan otot otot di atas esofagus itu supaya tidak reflux dia. Kalau minuman berwarna tadi maksudnya gimana, Dok? Maksudnya harus minum putih aja? Air putih nggak apa-apa, disarankan air putih. Tapi kalau makan ataupun minuman berwarna, apalagi minum malam-malam minum kopi atau teh sebelum tidur. Nah itu juga akan merangsang reflux dari asam lambungnya. Jadi nggak sembuh-sembuh tuh. Yang mau begadang tuh ya, mau kejar deadline tuh biasanya dihajar sama kafein tuh ya, kopi dan lain sebagainya. Itu nggak boleh ya? Iya nggak boleh, tidak disarankan. Tidak disarankan, tapi kalau kayak asam lambung, Dok, itu kan pasti orang kambuh-kambuhan ya, Dok ya? Berarti selama ada asam lambung, potensi asam lambung dia akan berpotensi terus mengalami ini dong? Terganggu pita suaranya. Jadi yang namanya asam lambung terkadang pasien juga mengatakan saya nggak ada penyakit mah dok, kok saya bisa laringitis, reflux gitu. Jadi yang namanya reflux asam lambung ini nggak selalu ada manifestasi sakit mah duluan. Jadi reflux itu biasanya silent, diem-diem dia. Biasanya datang malam-malam pas kita tidur naik tuh asam lambungnya gitu. Jadi memang pengobatannya juga nggak sebentar dan harus sabar. Sabar ya, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Bu Sherly yang ada di Tangerang ya. Ya, semoga sehat terus ya Bu Sherly ya. Oke, sebelum lanjut ini ada DM. Nah, rame nih ya. Ini dari Bu Sonia nih ya. Dok, saya lagi ngalamin gejala laringitis kayak demam, sakit tenggorokan dan serak nih dok. Saran teman saya yang pernah ngalamin katanya konsumsi aja obat antiinflamasi non steroid. Apa itu betul dan aman dok? Terima kasih. Hebat loh, sekarang orang Indonesia udah bisa mendiagnosis sendiri obatnya. Dan kadang-kala juga mereka bisa membeli secara bebas sih dok di apotek. Jadi kayak serem. Nah ini gimana ya dok? Ini tanpa ini disclaimer ya, maksudnya tidak menyarankan bahwa kalau ini pun benar, bukan berarti orang bisa berbondong-bondong ke apotek beli sendiri, gimana dok? Jadi kalau memang ada keluhan serak ya kan, mungkin ada kecurigaan ke arah laringitis. Namun sebaiknya sih pasien tidak melakukan pengobatan sendiri ya. Ditekan itu dok, pengobatan sendiri jangan gitu ya. Karena kan kadang dosisnya tidak tepat, jenis obatnya juga tidak tepat dan kadang tidak sesuai dengan penyakit dan obat yang diberikan tidak sesuai kan. Jadi sebaiknya sih kontrol ya, baik itu ke dokter umum maupun ke dokter THT kita persilahkan. Kemudian untuk orang-orang dengan laringitis tadi antiinflamasi ya katanya ya. Obat antiinflamasi non steroid gimana tuh dok? Jadi antiinflamasi juga terkadang mengiritasi lambung.
Lambung ini nanti kena refleks Iya, lagi. refleks lagi. Jadi makanya saya tidak sarankan sih pengobatan sendiri begitu. Ya ampun. Tapi ini kok temennya ada yang menganjurkan ini gitu. Berarti dia pernah, mungkin ini beda kasusnya kali ya, Dok, mungkin ya? beda kasus. Atau saat itu sudah mulai sembuh sebenarnya. Oke. Jadi tidak akan merembet ke hal yang lain ya. Tapi kalau salah penanganan kayak gini bisa merembet ke yang lain-lain ya. Kayak tadi refleks dan lain sebagainya, bisa ngaruh nggak sih, Dok? Ya bisa, kadang jadi malah memperparah kan, atau malah memicu reflux. Jadi yang harusnya mungkin tidak ada penyakit LPR, jadi ada penyakit LPR, kemudian bisa mengiritasi sekitar laring gitu kan. Aduh, tuh ya makanya jangan sampai ya, Dok ya. Kayaknya emang orang di sekitar kita itu tambah pinter ya. Nah, ini bisa mendiagnosis sendiri kan, maksudnya menentukan obatnya seperti apa. Meskipun ini tidak dianjurkan karena tetap harus pakai resep dokter gitu ya, Dok ya. Karena bisa jadi berbahaya kalau akhirnya malah menimbulkan GERD, reflux dan lain sebagainya, asam lambung yang bisa berujung bukannya sembuh malah tambah parah gitu tambah ya, Dok. parah. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Sonia ya. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ini ngomongin pengobatannya deh kalau udah terjadi laringitis ini seperti apa. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas pencegahan risiko laringitis bersama dengan Dr. Mary Santi Sirait, SPT ATKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, kita lanjut ya ke Dr. May ya. Dok, kalau untuk pengobatannya, ada nggak sih maksudnya kayak beberapa tindakan yang harus dilakukan berdasarkan kondisi mungkin ya, kalau kita ngomongin laringitis ini sendiri, ada beberapa kondisi yang harus penanganannya seperti ini, penanganannya seperti ini, gimana tuh, Dok? Ya, jadi kalau kondisinya karena infeksi virus, misalnya biasanya virus sih hanya simptomatik ya, misalnya kalau ada demam dikasih obat demam gitu. Kalau karena bakteri biasanya ditambahkan dengan antimikroba, antibiotik. Kemudian kalau misalnya ini akibat karena reflux, biasanya sih kita berikan obat PPI, obat lambung gitu, disertai dengan vocal hygiene dan vocal rest gitu kan ya. Kemudian untuk orang-orang dengan misalnya ini pasien MC ataupun penyanyi atau itu kan ada kadang nodul tuh di pita suaranya, itu biasanya sih pengobatan dulu. Setelah pengobatan tidak membaik baru dipikirkan tindakan operatif gitu. Tindakan operatif meskipun itu bukan pilihan yang baik gitu ya. Tapi maksudnya itu operatif tuh apa yang akan dilakukan dengan pita suaranya? Kalau misalnya kondisinya nih karena ada nodul di pita suara ataupun jadi banyak ya, ada bisa nodul, ada kista. Kista di pita suara. Atau ada papilom, polip ya, polip di pita suara itu. Kalau dengan pengobatan bisa dengan PPI tidak membaik, biasanya dilakukan tindakan operatif, microlaryng surgery namanya. Jadi diambil polipnya atau diambil kistanya atau diambil nodulnya gitu. Itu pun setelah tindakan operatif tetap harus vocal hygiene dan vocal rest. Puasa ngomong ya. Itu kalau ada tindakan sampai operatif seperti itu, ada kista dan lain sebagainya, itu bisa merusak kondisi pita suara atau bisa kembali normal atau bisa jadi tidak bisa 100% kayak semula, Dok? Ya, yang namanya tindakan operatif pasti ada faktor resiko tindakan operatif ya. Cuma diusahakan sih mengambil hanya bagian yang patologis saja atau mengambil polipnya saja, mengambil nodulnya saja, mengambil kistanya saja dan mereservasi atau meninggalkan yang masih normal gitu, jaringan yang masih normal gitu. Tapi sebenarnya, Dok ya, kan mungkin kita kan ya namanya orang teredukasi dengan baik itu kan tidak semua punya akses gitu ya. Kalau ada orang mengalami laringitis dan tidak tertangani dengan baik, the worst skenario-nya gitu, skenario terburuk ketika entah tidak tertangani atau tertangani tapi terlambat gitu, ada komplikasi yang paling bahaya banget nggak sih, Dok, dari laringitis ini sendiri? Jadi kalau laringitisnya karena infeksi ataupun karena abuse gitu, paling pasien itu akan merasakan gangguan kualitas hidup ya. Mungkin suara serak, jadi malu, berkomunikasi, ataupun bisa gangguan makan karena gangguan pada pita suaranya. Namun kalau the worst-nya kalau misalnya ternyata gangguan di pita suaranya ini karena keganasan. Nah itu bahaya, justru kalau tidak ditangani dari awal, tidak ada screening dari awal, bisa menyebabkan serak, sesak hingga kematian gitu.
Maksudnya keganasan itu karena faktor risiko yang lain atau gimana? Iya, yang saya sebutkan tadi karsinoma laring, ada yang namanya karsinoma laring, keganasan pada pita suara itu bisa menyebabkan pasien awalnya biasanya serak sih, diawali serak, kemudian sesak, kemudian akhirnya tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan kematian. Padahal sebenarnya kalau yang namanya dengan karsinoma laring di tahap awal bisa survive biasanya gitu. Tapi sebelum ke fase yang paling buruk kematian itu bisa nggak sih? Maksudnya dengan kondisi yang semakin memburuk, dia rusak pita suaranya dan kehilangan suara. Ya, pada kondisi apa tuh pada pasien? Apapun itu, maksudnya kayak dengan beberapa faktor risiko yang karena tidak tertangani dengan baik ya, entah infeksi ataupun trauma dan lain sebagainya, yang muncul kayak tadi ya ada kista, ada papiloma, ada nodul dan lain sebagainya, itu bisa benar-benar pita suara itu benar-benar totali rusak dan gak bisa memproduksi suara, Dok. Sebenarnya yang kita takutkan bukan hanya tidak bisa memproduksi suara, namun kalau misalnya pita suara itu tidak bekerja dengan baik, nanti kita bisa jadi ada gangguan pernafasan, kemudian gangguan pada saat makan, kemudian benda asing bisa masuk ke trakea bronkial, itu yang kita takutkan juga selain ada gangguan fonasi atau gangguan berbicara. Termasuk kalau kayak kita lagi, ini yang sepele sih Dok ya, maksudnya kayak kita lagi makan atau lagi minum terus kayak tiba-tiba kesedak terus kita kayak batu nggak berhenti nggak enak banget. Kayak sering ya, mungkin beberapa orang yang juga itu maksudnya ngenain pita suaranya. Ya kemungkinan ada yang masuk ke trakea bronkial ataupun ya itu di sekitar itu ada benda asing yang seharusnya tidak pada tempatnya begitu. Oke, jadi memang harus hati-hati kalau makan, baca doa dulu gitu ya, jangan terburu-buru dan kalau bisa jangan makan atau minumnya sambil berbicara. Oh, sambil berbicara juga? Ya, itu kan mempengaruhi itu nanti. Orang bilang dulu kayak kalau bahasa Jermannya ojo ngerosoni wong gitu ya. Jangan ngerasani orang atau justru ngomongin orang gitu ya. Janganlah fokus ngomong aja, fokus makan aja. Terima kasih Dr. May, sehat terus. Semoga kita terhindar dari laringitis ya. Terima kasih Dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dok. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. May. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program-program inspiratif dan menenangkan hati hanya di platform The Eye Plus. Saya Raden Matlia Samit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat, jangan makan panas, minum dingin atau sebaliknya karena bisa mengganggu pita suara Anda. Sampai jumpa ya.